Nama Seto Mulyadi dan Aris Merdeka Sirait kembali mencuat usai saling sindir di media sosial. Perseteruan dua tokoh pembela hak anak ini terjadi saat menangani kasus di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Lewat podcast Deddy Corbuzier, Aris Merdeka Sirait geram dengan Kak Seto karena dianggap tidak berdiri di pihak korban saat menjadi saksi ahli di persidangan. Aris mengaku tak menyangka Kak Seto yang selama ini dinilai sebagai sahabat anak justru berada di barisan pembela terdakwa. Tidak menduga itu. Itu memalukan bagi gerakan perlindungan anak di Indonesia. Bila perlu dicabut itu predikat dia sebagai pembela anak Indonesia. Disebut sebagai pembela terdakwa, Kak Seto memberikan klarifikasi. Dirinya menyebut kehadirannya di persidangan Julianto hanya untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Hanya sebagai ahli, bukan saksi ahli ataupun saksi, dan tidak ada kepentingan apapun untuk meringankan ataupun memberatkan. Penjelasan saya ini saya ungkapkan. Jadi sama sekali saya tidak berpihak di situ karena saya tidak sebagai saksi. Iya, karena kan hanya dikenal ahli atau saksi. Nggak ada saksi ahli juga keterangan itu tidak ada begitu. Terlepas dari kasus tersebut, Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait sebenarnya memang sudah lama saling berseteru akibat dualisme di tubuh lembaga anak Indonesia. Dan semua bermula di tahun 2015. Pada tahun 1997, pemerintah melalui Departemen Sosial mendirikan lembaga resmi yang mengurus perlindungan anak bernama Lembaga Perlindungan Anak atau LPA yang diketuai langsung oleh Menteri Sosial saat itu, Endang Kusuma Inten Suwono. Melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang diselenggarakan pada 26 hingga 28 Oktober 1998, independensi LPA yang awalnya berstatus lembaga negara berubah menjadi lembaga swadaya masyarakat. Dalam forum nasional itu pula, Seto Mulyadi terpilih sebagai Ketua Umum LPA yang pertama. 1 tahun berjalannya LPA di bawah kepemimpinan Kak Seto, terjadi perubahan nama dari yang sebelumnya Lembaga Pelindungan Anak atau LPA menjadi Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Di tahun 2002, pemerintah kembali mendirikan Lembaga Pelindungan Anak bernama Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI. Di sini kita bisa melihat bahwa Lembaga Perlindungan Anak saat itu sudah ada dua, Komnas PA yang diketuai oleh Kak Seto yang berstatus independen, dan KPAI yang diketuai oleh Giwo Rubianto yang berstatus lembaga negara. Kak Seto sendiri memimpin Komnas PA selama 3 periode, dari tahun 98 hingga 2010. Di periode keempat, kepemimpinan Komnas PA akhirnya berganti kepada Aris Merdeka Sirait. Dimulai dari sini, perseteruan dan perpecahan terjadi. Di tahun 2010, Aris Merdeka Sirait yang awalnya menjabat sebagai sekjen, akhirnya menggantikan posisi Kak Seto sebagai Ketua Umum Komnas PA hingga tahun 2015. Di periode kedua, Aris Merdeka Sirait kembali terpilih sebagai Ketua Umum melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang kelima yang diselenggarakan di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Namun, di periode kedua, ia mendapat banyak catatan. Dirinya dianggap telah melanggar ADART, dinilai sering mengabaikan komitmen bersama, kurang bersosialisasi dengan koordinator di sejumlah daerah, serta dianggap melakukan kebohongan publik karena menyampaikan data-data terkait kasus pelindungan anak yang tidak sesuai dengan data laporan resmi. Karena hal ini, melalui Forum Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan pada 2016, Komnas PA mencabut mandat dan memberhentikan Aris sebagai Ketua Umum. Aris pun tidak terima dengan pencabutan mandat tersebut dan mengaku pencabutan posisi ketua itu adalah ilegal. Beberapa pihak justru menuding pencabutan mandat itu adalah upaya sepihak dari kelompok yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Aris Merdeka Sirait. Ada beberapa pelanggaran yang dianggap tidak sesuai dengan ADART, seperti pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang dianggap berjasa dalam upaya perlindungan anak hingga membawa istri saat terjun ke lapangan. Menurut Aris, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sangat tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat. Sebagai tindak lanjutnya, Aris tetap menjalankan perannya sebagai Ketua Umum Komnas PA sesuai dengan mandat di tahun 2015, walaupun tidak diakui oleh mayoritas anggota. Di sisi lain, mayoritas anggota dan perwakilan LPA di daerah menyatakan dukungan dan meminta Kak Seto untuk kembali memimpin Komnas PA. Untuk menghindari konflik yang lebih jauh, Kak Seto kemudian merubah nama Komnas PA menjadi nama awal, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, dan menjabat sebagai ketua pada tahun 2016. Maka, sejak 2016,
negara memiliki 3 lembaga pelindungan anak yang aktif, yaitu LPAI yang dipimpin oleh Kak Seto, Komnas PA yang masih dipimpin oleh Aris Merdeka Sirait, dan KPAI yang dikelola oleh pemerintah. Walaupun sudah memimpin lembaga yang berbeda, Seto Mulyadi dan Aris Merdeka masih saja saling berseteru tentang kelembagaan mereka. Salah satu yang paling sering dilontarkan Seto Mulyadi adalah tentang Komnas PA yang seharusnya tidak lagi mengurus advokasi anak karena ilegal. Menurutnya, Aris Merdeka sudah dipecat dan tidak punya kewenangan menjalankan Komnas PA. Aris pun membantah dengan mengatakan bahwa Kementerian Sosial masih mengakui keberadaan Komnas PA. Dengar kemarin ada berita yang mengatakan bahwa Komnas Perlindungan Anak itu tidak legal di Indonesia. Siapa yang menentukan tidak? Pak Jokowi dengan produk hukum yang lain, nggak ada satupun yang menyatakan bahwa Komnas Perlindungan Anak itu ilegal. Nggak ada. Sampai sekarang kami menempati kantor pemerintah dan difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Selain masalah legalitas lembaga, masalah logo juga masih sering dipersoalkan oleh Kak Seto. Perlu diketahui, 2 lembaga ini memakai logo yang sama. Logo ini kemudian secara resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai milik LPAI pada tahun 2020. Karenanya, LPAI mendesak pihak-pihak lain untuk tidak lagi memakai logo tersebut, termasuk Komnas PA yang dipimpin oleh Aris Merdeka Sirait. Di tahun 2022, mereka berdua kembali berseteru dalam kasus sekolah SPI, di mana Aris menuding Seto Mulyadi menjadi saksi ahli di persidangan yang meringankan terdakwa, dan dibantah Seto sebagai pernyataan yang tidak benar. Saya harap suatu saat nanti kita bisa bertemu, berbicara baik-baik, karena memang kami mencoba untuk tetap konsisten, setia. Silahkanlah masing-masing dengan organisasinya, tetapi itu sebaiknya tunjukkan kepada masyarakat bahwa pada dasarnya kita satu hati, satu tujuan yang sama. Banyaknya lembaga advokasi dan pelindungan anak sering membuat masyarakat bahkan media bingung. Salah satunya terjadi saat Komnas PA meminta menghentikan penggunaan istilah anjay dalam percakapan sehari-hari. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait mengatakan, penggunaan kata anjay adalah bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut penggunaan kata anjay dapat dipidanakan. Istilah anjay itu mengandung unsur kekerasan, maka itu adalah pidana. Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat Indonesia, jangan gunakan kata anjay, stop, sekarang juga. Masyarakat yang menilai pelarangan ini sebagai sesuatu yang berlebihan, justru beramai-ramai menyerang KPAI, yang bahkan belum membuat pernyataan sama sekali. Jika tadi adalah Komnas PA, KPAI juga sempat membuat heboh akibat pernyataan salah satu komisionernya, yang menyatakan bahwa perempuan yang berenang di kolam renang bersama laki-laki bisa hamil. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Sebelumnya, di tahun 2019, KPAI juga sempat berkonflik dengan PB Jarum akibat tudingan eksploitasi anak secara terselubung oleh industri rokok karena memasang logo Jarum di seragam peserta seleksi beasiswa bulu tangkis. Kami melihat dari perjalanan kami melakukan evaluasi, ada niatan, ada terkandung sebuah bentuk eksploitasi yang terselubung yang dilakukan oleh industri rokok dalam hal ini. Kini, pertanyaannya, dengan begitu banyak lembaga pelindungan anak di Indonesia, mulai dari KPAI milik pemerintah, LPAI pimpinan Seto Mulyadi, dan Komnas PA versi Aris Merdeka Sirait, hingga kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, sudahkah berhasil melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi? Tentu akan sangat bagus jika 3 lembaga ini bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan dan kebaikan anak Indonesia. Tapi, jika hanya saling sindir dan tumpang tindih, untuk apa? Apalagi jika berjalan sendiri-sendiri dan hanya mengedepankan kepentingan kelompoknya saja. Tidak heran jika masyarakat bingung membedakan mana KPAI, mana Komnas PA, mana LPAI. Karena yang kita tahu, kesamaan mereka cuma satu, yaitu sama-sama lucu.
Mungkin karena mereka sering mengurus anak-anak, mereka jadi suka bercanda. Sampai jumpa, salam Universe.